Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Qofrani Syafa'ah dari kelompok 2. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya yang bernama Himatul Mafaza dan juga Muhammad Al-Farisi Ardiansyah. Dari kelompok 2 ini kita akan membahas mengenai bagaimana konsep dari manajemen proyek. Oke. Yang pertama, apa sih manajemen proyek? Manajemen proyek adalah sebuah kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, pengendalian dari sebuah proyek agar proyek tersebut bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian ada yang namanya kerangka kerja atau framework dalam manajemen proyek. Yang pertama adalah konteks dari komponen proyek, yakni merupakan penjelasan mengenai lingkungan internal dan eksternal dari bangunan proyek tersebut. Kemudian yang kedua merupakan rangkaian proses manajemen proyek. Nah, di sini fase proyek akan berpacu pada pelaksanaan proyek, kemudian pendefinisian proyek, perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, pengendalian proyek, dan juga penyerahan proyek. Selanjutnya, kerangka kerja yang ketiga adalah pengetahuan dari manajemen proyek. Di sini, area pengetahuan atau knowledge area yang dibutuhkan dalam mengelola proyek. Selanjutnya, saya akan membacakan tujuan manajemen konflik. Yang pertama, rangkaian kegiatan terlaksana tepat waktu. Yang kedua, biaya yang sesuai. Yang ketiga, persyaratan yang berkualitas. Yang keempat, persyaratan menyesuaikan proses kegiatan. Selanjutnya, manfaat manajemen konflik. Yang pertama, biaya, sumber daya, maupun waktu dapat efisien. Yang kedua, pengendalian proyek sehingga proyek mampu menyesuaikan skop, biaya, sumber daya, dan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas. Yang keempat, mengembangkan produktivitas. Yang kelima, meminimalisir terjadinya risiko. Yang keenam, terciptanya koordinasi yang baik antar internal. Yang terakhir, meningkatkan semangat, tanggung jawab, serta loyalitas anggota tim terhadap proyek. Selanjutnya saya akan membacakan Triple Constraint Management Project. Triple Constraint adalah sebuah usaha untuk mencapai tujuan. Ada 3 batasan dalam Triple Constraint, yaitu 1. Tepat anggaran. Yang dimaksud tepat anggaran adalah suatu proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran. Yang kedua, tepat waktu. Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah suatu proyek harus diselesaikan dengan batas waktu yang telah ditentukan dan ditunjukkan dalam bentuk work progress. Yang terakhir, tepat mutu. Yang dimaksud tepat mutu adalah produk atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang disyaratkan oleh pemilik proyek tersebut. Di sini saya Muhammad Al-Farisi Adriansyah akan menjelaskan tentang jenis-jenis proyek dalam lembaga pendidikan. Saya ambil referensi dari buku manajemen proyek konstruksi. Nah, di situ tertuang 5 jenis proyek-proyek dalam lembaga pendidikan. Yang pertama, ada proyek konstruksi. Nah, pada proyek konstruksi ini mempunyai karakteristik yang pada umumnya adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan hanya satu kali dalam jangka waktu tertentu, maupun berjangka pendek ataupun berjangka panjang, itu ditentukan oleh besar kecilnya suatu lingkup proyek. Nah, berdasarkan jenisnya, proyek konstruksi ini dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada bangunan gedung dan yang kedua bangunan sipil. Nah, terus untuk jenis proyek dalam lembaga pendidikan yang kedua, ini ada proyek manufaktur. Nah, manufaktur mempunyai definisi untuk membuat atau menghasilkan barang dengan tangan atau mesin, atau bisa juga disebut sebagai proses untuk mengubah bahan
yang mentah menjadi barang yang dapat digunakan ataupun bisa dikonsumsi oleh konsumen. Terus yang ketiga, ada proyek penelitian dan pengembangan. Nah, dalam proyek penelitian dan pengembangan ini berbentuk sebuah kegiatan yang guna untuk menjalankan sebuah penelitian dengan sasaran yang telah ditentukan oleh pada awalnya. Nah, proyek ini tuh juga mempunyai tujuan untuk menyempurnakan mutu produk, terus ada penyajian dan metode produksi. Dan yang keempat, jenis proyek dalam lembaga pendidikan, ada proyek pelayanan manajemen. Nah, dalam proyek pelayanan manajemen ini meliputi perancang sistem informasi manajemen, juga ada perangkat lunak maupun perangkat keras, terus juga ada merancang program yang harus berefisiensi. Yang terakhir ada proyek kapital. Nah, dalam proyek ini itu meliputi ada yang pertama pembebasan tanah, yang kedua ada pembelian material dan peralatan, yang ketiga desain mesin, dan yang empat pembangunan instalasi pabrik baru. Sekian dari saya. Nah, itu tadi yang dapat kita sampaikan, poin-poin dari manajemen proyek. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang memuaskan, kami dari kelompok 2 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.